Sahabat tani semua, inilah beberapa tanaman yang saya sudah persiapkan untuk proses pengetahuan sedikit. Kami berbagi bagaimana sih cara melakukan proses pengendalian kutu kebul atau Bemisia tabaci pada tanaman cabai yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman cabai yang fatal seperti ini. Memang kehadiran Bemisia tabaci atau kutu kebul ini pada komoditi sayuran itu sangat berperan sebagai hama yang sangat merusak secara langsung, dan biasanya hama kutu kebul ini juga sebagai vektor pembawa virus kuning. Dan kita lihat tanaman sudah terinfeksi juga virus kuning seperti ini, dan hampir rata-rata tanaman ada sekitar 4 tanaman yang saya sudah persiapkan ini, tanaman kita sudah terinfeksi virus kuning seperti ini. Dan biasanya Bemisia tabaci atau kutu kebul merupakan serangga yang sangat berukuran kecil yang umum disebut dengan kutu kebul atau kutu putih. Nah, hama ini disebut kutu kebul karena apabila keberadaan imago pada tanaman terganggu, misalnya karena gerakan tumbuhan atau angin atau tersentuh manusia, maka imago tersebut akan berterbangan seperti kebul atau asap seperti ini. Nah, bisa kita lihat kalau kita goyang seperti ini saja. Nah, ini akan mengakibatkan banyaknya kutu kebul yang berterbangan. Nah, ini serangannya yang sangat fatal seperti ini. Dan gejala serangan umum yang terjadi pada hama kutu kebul atau Bemisia tabaci ini kan mengganggu tertutupnya stomata pada tanaman yang disebabkan oleh embun madu yang dikeluarkan melalui nifta kutu kebul. Kemudian dengan adanya nifta ini akan menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis jamur, kemudian juga virus dan penyakit-penyakit lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan atau produktivitas tanaman sehingga tidak bisa berkembang. Nah, selain itu akan terbentuk juga bintik-bintik klorotik pada daun karena terjadinya kerusakan jaringan akibat tusukan stilen dirusak oleh kutu kebul ini. Yang lebih fatal lagi dari serangan kutu kebul ini akan mengakibatkan daun akan gugur sehingga akan menghambat pertumbuhan daun, baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi hasil produksi. Dan malah kita lihat tanaman cabai kita ini tidak mengeluarkan buah, walaupun kita mengeluarkan buah itu tidak akan maksimal tumbuh dengan baik karena daunnya sudah mengalami kerusakan, yang kerusakan ini bisa berbentuk kayak arang seperti ini. Ini kutu kebulnya. Nah, ini juga sahabat tani semua, tanaman cabai rawit saya yang berada di atas pematangan sawah seperti ini. Dan kami amati memang sebagian tanaman sudah mulai terinfeksi hama tungau. Nah, bisa kita lihat sahabat tani semua. Nah, ini gejala serangan tungau pada tanaman cabai yang mengalami keriting daun seperti ini dan akan menggulung, ya, mengisap jaringan daun sehingga daun mengakibatkan proses pertumbuhannya terhambat. Nah, apabila ini tidak dilakukan segera, itu akan mengakibatkan tanaman kita menghasilkan buah yang nantinya tidak akan maksimal. Nah, sebelum ini terlalu fatal, baiknya kita lakukan segera pengendalian. Ya, di sini nanti saya akan melakukan penyemprotan, ya, dengan menggunakan jenis insektisida untuk kutu-kutuan seperti itu. Jadi di sini kita harus gunakan bahan yang tepat, ya, supaya hasil dalam proses pengaplikasian ini tidak mengakibatkan tanaman kita gagal pertumbuhan sampai panen.
Nah, baik sahabat tani semua, kita lihat ada satu pohon yang saya sudah lakukan uji coba sebelumnya di sampingnya seperti ini. Dan kita lihat alhamdulillah yang tadinya tanaman ini hampir sama dengan gejala yang tanaman di sana, yaitu terinfeksi kutu kebul atau Bemisia tabacis. Sekarang kita lihat dengan perawatan yang kontinu, yang ini saya sudah aplikasikan sekitar 2 kali aplikasi, dan kita lihat tanaman kembali mempunyai daun yang hijau seperti ini. Ini bisa lihat teman-teman lihat, dan tanaman mulai kembali mengeluarkan buah, walaupun ini memang pertumbuhannya belum maksimal seperti itu. Tapi yang sebelumnya kita lihat serangan kutu kebulnya sangat keras juga karena memang berdampingan dengan tanaman ini. Nah, saya perlihatkan lagi tanaman yang lainnya sudah lakukan juga penanganan. Lihat yang sebelumnya terinfeksi kutu kebul, daun sampai menghitam seperti arang. Sekarang tanaman kembali daunnya mulus seperti ini. Ini kita lihat ya. Nah, ini dan ini sampingnya lagi saya perlihatkan buat teman-teman biar lebih jelas. Ini juga yang sebelumnya kita lihat hasil uji coba yang saya lakukan, sampai tanaman juga keriting seperti ini, daun sangat klorosis, dan sekarang tanaman sudah mulai kembali vigor, daun kembali sudah mulai mulus, dan tanaman juga menghasilkan buah kembali. Sebelumnya daunnya keriting dan menggulung ke bawah. Setelah tumbuh tunas muda baru, kita lihat dalam waktu beberapa hari saja tanaman kita pulih. Nah, dengan penggunaan insektisida yang tepat, dosis yang tepat, serta aplikasi yang tepat juga akan memberikan hasil yang maksimal. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang lebih parah lagi sebelumnya ya, keriting daun seperti ini. Nah, bagi teman-teman apabila perubahan belum terjadi, nah setelah 1 minggu Anda bisa mengulanginya lagi, dan kali ini saya akan mengulanginya nanti pada umur 10 hari setelah aplikasi sebelumnya. Nah, segala sesuatu yang ada dalam informasi ini adalah dari versi kami. Silakan gunakan versi-versi Anda atau versi-versi yang lain. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Sampai jumpa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.